Kalian tahu, kalau aku mikir soal arsitektur, yang terbayang di benakku biasanya gedung-gedung pencakar langit yang megah dan interior yang mewah. Tapi, bagaimana kalau aku bilang, ada loh kebijaksanaan paling dalam tentang bagaimana kita membangun dan menggunakan ruangan kita, yang datang dari sumber yang sering diabaikan orang. Aku lagi ngomongin hadis, ucapan-ucapan Nabi Muhammad SAW, bukan cuma sebagai teks agama, tapi juga sebagai harta karun berisi petunjuk halus untuk cara kita mendesain tempat tinggal kita. Yuk, kita mulai dari sesuatu yang sangat sederhana, gagasan tentang kesederhanaan. Ada sebuah hadis yang bilang, rumah yang paling diberkahi adalah rumah yang cukup luas, tapi tidak berlebihan. Nabi tidak cuma bicara soal hemat uang atau rendah hati, beliau sedang memberi isyarat tentang prinsip arsitektur yang tak lekang oleh waktu. Bangunlah apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang ego kamu inginkan. Bayangkan kalau kita semua benar-benar menerapkan ini, tidak ada lagi kamar kosong, tidak ada lagi sumber daya yang terbuang sia-sia. Cuma ruangan yang pas banget dengan kehidupan kita. Arsitektur yang sederhana itu kuat, karena ia jujur pada kebutuhan. Sekarang coba pikirkan kebersihan. Nabi menekankan, kebersihan itu sebagian dari iman. Di luar kebersihan pribadi, ini adalah dorongan tentang bagaimana kita merencanakan rumah kita. Arsitektur yang baik berarti ruangan yang mudah dibersihkan, dengan banyak sinar matahari dan udara segar. Jendela yang membiarkan angin masuk, kamar yang tidak memerangkap debu. Ini bukan cuma tren desain modern, ini adalah gema dari kebijaksanaan kuno. Privasi juga penting banget. Ada ajaran yang indah, selalu ketuk dan minta izin sebelum masuk rumah orang. Awalnya kedengarannya seperti sopan santun biasa, tapi coba lihat lebih dekat. Ini sebenarnya adalah cetak biru untuk bagaimana rumah seharusnya didesain. Pintu masuk yang tidak langsung terbuka ke area pribadi, tata letak yang menghormati batasan orang di dalamnya. Nabi menunjukkan kepada kita, keramahan sejati dimulai dengan menghormati privasi. Tapi ini bukan cuma soal fisik. Hadis mengingatkan kita bahwa rumah bukan cuma tempat berlindung dari hujan atau panas. Ini adalah ruang untuk beribadah kebaikan dan merenung. Jangan jadikan rumahmu kuburan, kata Nabi, mendesak orang untuk mengisi rumah mereka dengan doa dan energi positif. Jadi, ketika aku memikirkan arsitektur dari sudut pandang ini, aku melihat lebih dari sekadar dinding dan atap. Aku melihat tempat yang menyeimbangkan kebutuhan tubuh dan jiwa. Dan ada juga gagasan tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya, nikmati rumahmu, buatlah nyaman. Tapi jangan sampai itu menjadi simbol kesombongan atau berlebihan. Sebaliknya, biarkan itu menjadi ruang yang mendekatkanmu pada hal-hal yang penting. Keluarga, iman, komunitas. Jadi, lain kali kamu melihat sebuah bangunan atau bahkan kamarmu sendiri, tanyakan pada dirimu, apakah ruangan ini mencerminkan tujuan, rasa hormat, dan keseimbangan? Kebijaksanaan tersembunyi dari hadis ini bukan cuma tentang zaman dulu. Ini adalah panduan hidup untuk menciptakan ruang yang memelihara kita, luar dan dalam. Kalau kalian merasa ini membuka wawasan seperti aku, klik suka, bagikan pendapat kalian di bawah, dan mari kita terus mengungkap kebijaksanaan tersembunyi bersama.